segala karunia yang telah diturunkan kepada kita. Dan Bapak Ibu, hidup akan terasa nikmat apabila kita selalu dalam keadaan bersyukur. Banyak harta, rumah bagus, tetapi apabila kita tidak hidup dalam orang-orang yang bersyukur, maka harta yang banyak, rumah yang bagus itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Makanya selalu dibilang oleh Ustadz, Imam Buya, ulama, mari bersyukur. Karena memang kunci hidup itu, kunci bahagia itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama berselawat kita kepada Nabi. Bapak Ibu, andai ada di antara kita nanti yang kurang-kurang agamanya, yang kurang-kurang amalannya, tetapi dia adalah seorang yang rajin berselawat kepada Nabi, maka Nabi Muhammad mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang akan masuk neraka karena kekurangan amal. Maka Rasulullah mengulurkan tangan kepada orang yang selalu berselawat untuk menariknya, menghelanya sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi itulah keuntungan dari orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini saya akan sampaikan suatu amalan yang membuat hidup kita menjadi tenang. Amalan yang membuat hidup kita menjadi bahagia. Sesuatu amalan yang membuat kita jauh dari resah dan gelisah. Amalan yang menjauhkan kita dari segala penyakit. Itulah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam ini. Laina muahwabu. Amalan itu tidak sari-sari do, murahnya. Tidak payah-payah do. Jadi kalau waktu dari huruf sampai huruf amalan itu nya. M-A-A-F. Maaf. Jadi maaf judulnya Bapak Ibu. Amalan tu ompe-nya. Kalau tu amalkan awak na ompe kuah, awak menjadi orang yang ahli surga. Ahli surga tu orang penghuni surga yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tu amalkan awak na ompe huruf kau, yaitu maaf atau menjadi seorang yang pemaaf. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau sampaikan lagi, kemarin sore ada berbuka bersama di gedung DPRD dalam rangka merayakan hari jadi Kabupaten ke-50 Kota ke-181. Tahu-tahu Kabupaten 50 Kota, kolah 181 tahun semuanya Pak. Jadi di situ ambo duduk dengan teman ambo namanya Pak Saiful Puci. Inyo adalah salah satu penasihat penyuluh agama perkawinan di Kabupaten 50 Kota. Pak Haji ke Jambo. Ya Pak Desri, tanya bocek. Data tahun lalu itu apa sama aja data tahun kini? Tentang apa Pak Desri? Tentang perceraian di rumah tangga, perceraian di Kabupaten 50 Kota. Oh samanya Pak Desri. Kalau tahun lalu rata-rata 624 pasang yang bercerai setiap tahun di 50 kota, atau rata-rata tiap bulan itu ada 4 orang yang sudah menjanda atau bapaknya menjadi duda. 4 orang rata-rata setiap bulannya. Jadi kalau setahun itu 624 lebih kurang. Sama Pak Desri katanya. Cuma kasusnya saja yang berbeda. Ada 2 hal yang membuat orang hari ini tingkat perceraiannya semakin tinggi di Kabupaten 50 Kota. Yang pertama itu peringkat pertama itu ternyata gara-gara judi online Pak. Nah, jadi ini kan temuan baru pula ini Pak. Jadi HP ini sekarang kan ada judi di sana. Judi itu ada chip. Jadi kalau ada orang-orang sekarang ini keranjingan ini anak-anak muda kita tahu bagaimana main chip, berapa belinya. Malah kejadian di Malang,
di Bandung, di Surabaya ada anak yang tega memukul ibunya karena hendak kasih uang untuk beli chip. Jadi nanti dibeli kartu chip itu ada 10.000, 20.000, 30.000 judi. Yang hebatnya itu judi online itu terjadi di kalangan menengah ke atas. Chip yang dibelinya itu bukan 10.000, 20.000 lagi seperti anak-anak muda kita. Sudah 1 juta, sudah 2 juta, sudah 3 juta. Malah saya mendengar ada beberapa pegawai yang sengaja meminjam ke Bank Nagari untuk beli chip. Akhirnya bertengkar di rumah, bertengkar, ayat cerai. Jadi cerai. Jadi kalau di luar negeri, di Malaysia itu ada Genting Highland namanya Pak Ibu. Kalau sempat ke Malaysia, kita Genting Highland, kita naik lori di atas kawat berjalan itu. Kira-kira hampir 30 menit, kemudian sampai suatu lokasi, itu ada tempat judi dingdong. Atau hampir sama dengan itu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau orang-orang mau berjudi di Malaysia itu pergilah ke Genting Highland, disediakan tempatnya di sana. Judi aja isinya, main dingdong aja. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ingat yang dikatakan oleh Rasulullah, judi tidak pernah membuat orang kaya. Sebutlah apa itu jenis judinya. Apakah judi BT yang hari ini juga marak di kampung-kampung, atau judi online yang seperti kita bilang tadi, atau judi lainnya. Yang jelas judi tak pernah membuat orang kaya. Andai hari ini dapat 10 juta, besok akan kehabisan 20 juta. Andai besok dapat 20 juta, besoknya kehabisan 30 juta. Jadi orang berjudi itu sama seperti meminum air di laut. Semakin diminum, semakin haus, semakin diminum, semakin haus, dan semakin mendapat rasa mendapat saja. Begitulah kalau orang sudah kecanduan judi, akhirnya bercerailah suami istri. Yang harusnya uang untuk beli nasi, uang untuk beli sambal, uang untuk belanja anak-anak sekolah, uang untuk belanja anak kuliah, akhirnya terpakai untuk judi online. Miris Pak. Dia bilang lagi oleh Pak Haji itu, ada lagi pada Sri, perceraian hari ini itu justru terjadi middle age, yaitu orang-orang tingkat menengah ke atas. Jadi dulu kita berpikir orang-orang miskin, kita sebutlah miskin dulu Bu ya, orang-orang kurang mampu. Judi online itu terjadi di orang-orang kurang mampu dulu. Pejudi itu dulu banyak orang kurang mampu, sekarang udah di middle, menengah ke atas. Artinya orang-orang sudah kaya, orang-orang yang sudah banyak duitnya, orang-orang yang sudah banyak hartanya. Di sana justru terjadi hari ini judi-judi online itu. Jadi seperti dibilang tadi oleh Bapak pengurus tadi, bapak-bapak juga parah sekarang Pak. Kalau tadi dibilang anak-anak parah, bapak-bapak juga parah sekarang begitu. Jadi supaya adil Pak ya. Akhirnya kalau anak-anaknya bapaknya parah, otomatis anaknya parah ya Pak ya. Itu sudah hukum itu Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri kalau mamanya, bapaknya tidak sholat, biasanya anaknya 90% itu tidak sholat juga. Nah, jadi karena bapak dan ibu itu adalah pemimpin di rumah tangga. Yang kedua Bapak Ibu, yang menempati penyebab utama terjadinya perceraian adalah karena sang suami tidak memiliki 4 huruf tadi. Tidak memiliki sifat pemaaf. Suami kalau istrinya salah tidak mau memaafkan. Atau istri kalau suaminya salah tidak mau memaafkan. Akhirnya bertengkar. Maka Bapak Ibu, rumah tangga suami istri yang apabila tidak didasari dengan saling memaafkan atau menjadi pemaaf, yakinlah rumah tangga itu tak akan lama bertahan. Seketek suami berang, seketek suami dendam, seketek suami tidak mau jadi pemaaf, seketek istri marah, seketek istri pendendam. Ya tiap hari dendam. Pak, apa aku lah 5 kali buat itu jo mama aku mah, jangan cuba nangkan namanya. Ambo minta cerai, minta talak, gugat cerai. Rupanya tak boleh nangkat 7 hari suami. Masuklah ke pengadilan. Nah di sini muda itu loh kecil suami, iko mama lah kedapatan 5 kali yang bawa baca WA laki-laki di HP mama aku mah, siapa? Jangan sampai nangka 6 kali, cerai.
Rupanya sampai ke 6, ya cerai. Jadi posisi kedua ditempati oleh suami-suami yang tidak memaafkan istri atau istri-istri yang tidak memaafkan suami, terjadilah perceraian. Maka itulah yang saya bilang Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mau rumah tangga yang bahagia, hidup yang tenang, hidup yang nyaman, tanpa beban pikiran, tanpa beban hati dan perasaan, jadilah seorang yang pemaaf. Dalam hadis kursi Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan satu kisah yang diriwayatkan dalam hadis kursi Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad sedang memberikan tausiah seperti ini, dia dikelilingi oleh sahabat. Kalau Nabi Muhammad itu memberikan tausiah Bapak Ibu, itu sahabat-sahabat mengelilinginya. Sedang asik-asiknya Nabi Muhammad memberikan tausiah, tiba-tiba Nabi Muhammad tertegun, terdiam. Rupanya mendapat bisikan dari Jibril. Maka Nabi Muhammad berkata, wahai sahabat-sahabat, lihatlah, sebentar lagi kita akan kedatangan salah seorang ahli surga. Maka seluruh sahabat melihat ke pintu. Siapa itu ahli surga? Siapa orangnya? Bu, ahli surga itu adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sudah ada kepastiannya untuk dia masuk surga. Jadi tidak diragukan lagi. Sudah dipastikan, dijamin oleh Allah. Maka dikatakan ahli surga. Maka melihatlah. Tak lama kemudian masuklah seorang bapak tua. Yang umur kira-kira 81 tahun. Bapak tua itu kurus. Bajunya compang-camping Bapak Ibu. Hitam. Kurus kering. Kemudian sampai di sudut sana dia tidak mengganggu sahabat-sahabat, dia sholat sunat, sholat wajib, kemudian sholat sunat, kemudian zikir, berdoa dan kemudian dia pulang. Hari yang kedua, Nabi Muhammad kembali memberikan tausiah. Setelah Nabi Muhammad memberikan tausiah, dia kembali tertegun. Saudara-saudara semua, sahabat-sahabatku, ternyata hari ini kita kedatangan lagi salah seorang ahli surga. Maka melihat lagi sahabat. Kenapa melihat sahabat? Karena di antara yang hadir itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad tuh Bapak ahli surga, Bapak ahli surga, Bapak ahli surga. Tidak pernah. Justru orang yang datang itu dia bilang. Maka masuk lagi tidak siapa? Ternyata yang datang itu adalah Bapak yang kemarin. Hari yang ketiga Bapak Ibu, ketika sedang asik-asiknya bersemangatnya di Muhammad, Nabi Muhammad tertegun lagi. Kita kedatangan salah seorang ahli surga. Hari ini datang lagi ahli surga di tempat kita ini. Maka melihat lagi. Ternyata 3 hari berturut-turut yang datang itu adalah bapak yang tua, yang kurus, yang kering tadi, yang sudah keropos giginya Bapak Ibu. Salah seorang sahabat tidak puas hatinya Pak. Seperti Bapak misalnya tidak puas. Maka dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon pamit sebentar. Izin saya Rasulullah. Maka dia izin. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia ikutilah bapak tua tadi. Kira-kira sudah berjalan 1 kilo, bapak tua ini berbelok. Sesampai dia berbelok, dia masuklah ke sebuah buah gubuk. Gubuk yang sudah reot, yang sudah tua, yang hanya beralaskan kulit-kulit korma, batang-batang korma dan berantai tanah. Dan sesampai di sana, bapak tadi ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk Pak? Oh boleh silakan. Maka dibilang oleh bapak tadi, sahabat Rasulullah, Pak, saya sudah 3 hari 3 malam mengembara. Saya saudagar, saya capek Pak, saya mau tidur. Boleh saya istirahat di sini? Oh, dengan senang hati. Asal bapak mau tidur di lantai. Saya hanya punya kulit domba ini. Maka dibagi 2 kulit domba yang punya bapak tadi, dibagi 2 dan dikasihkan untuk tamu sebelah. Maka dia sama-sama tidur di atas kulit domba. Sampai malam hari, sampai pagi yang sang bapak sahabat tadi tidak mau tidur Pak. Dilihat terus bapak ini. Ngapain aja kerja bapak ini? Apa yang dilakukannya? Dilihat terus. Malam kedua juga dilihat, diperhatikan terus. Malam ketiga dilihat terus. Diperhatikan siang malam. Ternyata tak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja kok. Tapi bapak ini berpikir kok dibilang ini bapak tua ini ahli surga. Akhirnya tidak puas, maka dipanggil, Pak, saya mohon maaf. Kenapa? Saya sebenarnya bukan orang saudagar. Tuh, saya adalah sahabat Rasulullah. Yang ketika bapak datang sholat ke masjid, Rasulullah memberikan tausiah. Tiba-tiba 3 menit sebelum bapak masuk, Rasulullah berhenti dan mengatakan, kita kedatangan ahli surga. 3 hari berturut-turut, ternyata yang dibilang ahli surga itu adalah bapak.
Saya dibilang Rasulullah SAW, iya Bapak. Pak, katakan kepada saya mau jadi ahli surga juga. Apa amalan Bapak? Pak, katakan apa amalan Bapak? Ya dibilang Bapak tua tadi, saya nggak punya amalan Bapak, saya kan pengemis. Saya selalu dihina, dihujat, tiap hari saya pengemis jelek. Pak, mohon saya Pak, katakan. Akhirnya berpikir-pikirlah Bapak tuanya. Maka disebutnya, Bu, apa katanya? Wahai sahabat Rasulullah, mungkin ini yang menjadikan ahli surga. Saya ahli surga. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Katakan Pak. Didesaklah. Saya sebelum tidur, saya selalu mengadahkan tangan kepada Allah. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang telah menzalimi saya hari ini. Ampuni dosa orang-orang yang menghina saya hari ini. Dosa orang-orang yang menghujat saya hari ini. Ampuni dosa orang-orang yang melempari saya dengan batu hari ini. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dan dia telah aku maafkan. Ya Allah, telah aku maafkan orang yang menghina aku, memfitnah aku, menghujat aku, telah aku maafkan ya Allah. Setelah itu, bapak tua itu tidur Pak. Maka dibilang lagi oleh bapak tua itu. Dan setelah pagi, sebelum saya berangkat mengemis, hati saya lapang. Karena bila saya ketemu lagi dengan mereka yang menghujat saya, menghina saya, tak ada rasa benci, tak ada dendam, tak ada amarah di hati saya. Karena saya sudah mengampuninya. Pak, itu amalannya Pak. Tidak adonan lain loh Pak. Dia bukan orang yang ahli tahajud, bukan ahli zikir, tapi hanya memaafkan orang yang menzaliminya, menghinanya, menghujatnya, dan bermohon kepada Allah. Jadi 4 hurufnya Bu. Kini Bu, ku ado tetanggawa di Bukowa. Tio ari membayar yang bawa lalu sampai yang patah kaki yang bawa. Lady maafkan Bu. Ayam salah contoh dulu Pak. Lady maafkan orang yang membayar yang bawa jago. Alhamdulillah. Atau ada tetangga nanti muka rumah awakku. Sekarang Jawa diperhatiannya, dicurigainya. Kadang-kadang ngota ke orang yang fitnah Jawa, macam-macam lah keceknya. Kecek bagi awak mengadu laki orang atau mengadu bini orang, macam-macam sah. Nah awak sana perhatian tu hari sekali, 2 kali, 3 kali mau dia tujuh, sampai kali awak je perhatian. Ali maafkan Bu. Lagi maafkan Bu. Kamu orangnya tu. Cuma apa tanya lagi maafkan. Awak di Pegunjang tu hari dipinah je tu hari itu awak je nanya pinah. Tiba hari ke bulan puasa datang ke sebelah. Bu, maafkan ambo ya Bu, kecil orang mampitnah tadi. Dek ibu, dek layak cok menangah pengajian ustad desti. Anak sekali kini bo maafkan yo, jadi buat jadi besok dah. Besoknya buat pula balik. Model pengemis tua tadi lempari pula je batu balik. Datang lagi balik. Bu, lada apa lempari ibu je batu petang. Ambo pinah ibu, maafkan ambo lihat. Kau tak bisa kau lah 2 kali kau maaf petang lah berjanji nak kau pulang balik. Bu, Pak, ambo sebelum bulan puasa Pak, banyak menerima WA, menerima telepon, SMS, isinya marhaban ya Ramadan Pak Desri, mohon maaf lahir batin, malah baraturati jumlahnya. Adonan dari Bandung, adonan dari Surabaya, adonan dari Jogja, ambo pun mengirim. Tetapi adonan aneh Bu, nambo cari. Kawan ambo rajin mengirim WA, mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan. Sado kawan dan adonan di nomor itu dikirim. Kadang-kadang punya orang saya disalinnya dikirim. Itu kadang-kadang. Nan anehnya ada Bu, tetangga depan rumahnya, samping rumahnya, yang di belakangnya sana, yang sebelah kirinya, tidak ada minta maaf, tidak mau mengunjungi, tidak mau mendatangi. Apa kira-kira Bu? Lain semua aja pengemis tadi. Orang jauh, orang Bandung, Surabaya bisa kita datangi, berkirim SMS malah di telepon. Tapi ini tetangga, teman dekat, teman atau sekeliling,
Kenapa tak kita datangi? Tapi bulan suci. Ini kan bulan suci, ini bulan Ramadan. Bermaaf-maafanlah sebelum masuk bulan Ramadan, supaya awak terbebas dari dosa, supaya awak terbebas dari segala perbuatan-perbuatan dendam, iri, dengki. Kenapa dengan tetangga kita yang ketemu setiap hari tak mau memaafkan, tak mau mengulurkan tangan? Aduh, dandam jo tetangga ko 80 tahun, Pak. Iya ndak disiko tuh kecil apa jadi itu ndak disiko itu ndak disiko. Ambo minum dulu Ibu. Kok terasa pengajian mentua mah. Iya, aduh dandam nang 80 tahun. Kecilnya, Pak. Kan ambo kamu dong ngasanya, Pak. Sampai mati ndak kalian maafkannya loh. Bakal itu letak tulang, tepuk dia bona sekuah. Kok dia bona? Ndak sekali 2 kali ndak kamu maafkan sampai mati dah. Bu, Pak, kalau ndak maafkan sampai mati, berarti ketika bertemu dengan Allah di surga nanti ditanya oleh Allah, hai manusia, berapa orangkah yang tidak engkau maafkan dan yang tidak engkau minta maaf sebelum engkau mati? Ditanya Bapak Ibu. Oleh seorangnya. Kalau seorang, kata Allah, wahai orang-orang yang suka memaafkan, kesinilah kamu, kata Allah. Orang-orang yang suka memaafkan dan memohon ampun akan orang-orang yang berbuat salah kepadamu, kesinilah, kata Allah. Maka berkumpullah orang-orang yang maafkan. Pergilah engkau masuk surga. Tetapi orang-orang yang pendendam dan tidak memaaf, kesini pula lah kamu. Maka datanglah kamu masuk neraka, kata Allah. Tapi ada syarat. Ada syarat kamu tidak masuk neraka. Apa itu? Cari orang-orang yang kamu sakiti itu. Yang kamu tidak mau memaafkan. Cari orang-orang yang kamu iri itu. Yang kamu dengki. Yang kamu punya banyak salah kepada dia. Tapi kamu tidak mau minta maaf kepada dia. Cari sekarang. Pak Haji. Penduduk dunia kok kini 5 miliar, Pak. Kok kini gua tahun 2022. Bayangkan 100 tahunan lalu. Labar orang mati. Bayangkan 1000 tahunan lalu. Bumi ko Bapak Ibu usianya lah lebih dari 5.000 tahun. Maka lah mungkinlah hampir 10.000 tahun lebih. Para kilo-kilo penduduk bumi. Gitu anggap Bapak Ibu 50 miliar. Awak kini 50 miliar. Disuruh ada Allah, carilah si Fulan atau carilah si Aisyah atau Aminah yang engkau sakiti hatinya, apabila ketemu dan dia mau memaafkan kamu, maka kamu masuk ke dalam surga. Yo gadang hati orang ceko. Karena di sebelah kiri kolahnya cali api neraka menyala-nyala besar. Sebelah kanan dilihatnya surga begitu indah. Tak bayang masuk surga, dicari. Bu, jangan kau mencari orang dalam 50 miliar, dalam 1.000 orang. Salah payah mencari. Mana bulan. Kemana? Ambo kau minta maaf. Carilah. Bersobok bulan dah. Ambo minta maaf. Bersobok kamsiah dah. Ambo minta maaf. 1000 tahun pun Bapak Ibu mencari, tidak akan ketemu orang-orang yang Ibu sakiti, yang Ibu iri, yang Ibu dengki. Akhirnya, go to hell. Masuk neraka. Makanya Bapak Ibu, dendam, sakit hati, iri, tidak memaafkan, tidak suka memaaf, jangan dibawa mati. Itu kuncinya. Jangan disimpan lama-lama dalam hati. Jangan menyimpan marah lama-lama dalam hati. Jangan menyimpan dendam dalam hati. Jangan menyimpan sirik dalam hati. Jangan menyimpan kesalahan orang dalam hati. Siapa tu? Itulah kodok ona tu mampagunjangan nambo. Dak kamu maafkan dah. Tengok lagi datangnya beri rayo kamu bosku dak kamu maafkan. Bu, andai Allah tidak pemaaf, maka kita akan masuk neraka semua. Ya Pak? Andai Allah tidak pemaaf, kita masuk neraka semua. Kenapa? Kita berdosa banyak. Setiap berdosa minta ampun. Dosa lagi minta ampun. Untung Allah itu pemaaf. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Hayyum, Ya Qayyum. Dia pemaaf, Dia pemurah, Dia pengasih. Makanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Puji kepada Allah yang pengasih dan penyayang. Bu, ada kuncinya. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu tidak pemaaf, jangan harap Allah akan menjadi pemaaf kepada bapak ibu. Apabila ibu-ibu, bapak-bapak tidak bermaaf kepada sanak saudara, kepada teman-teman, tetangga, jangan harap astaghfirullahalazim yang kita ucapkan, Rabbana zalamna anfusana yang kita ucapkan kepada Allah itu, jangan diharap akan diterima. In ahsantum li anfusikum wa in asantum falah. Kebaikan-kebaikan itu akan kembali, tetapi kejelekan-kejelekan itu akan kembali. Lena mau dengar cerita Cik Lei, Bu? Cik Lei lah. Tambah Cik Lei cerita, Bu. Kai Lei tahu Abu Jahal, Bu. Abu Jahal ko musuh Nabi Muhammad. Ini dalam hidupnya asa ingin membunuh Nabi Muhammad sebab mencari kesempatan ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi tidak mau dapat membunuh Nabi Muhammad kok. Suatu kali dapat akad Abu Jahal. Akadnya, Pak. Pura-pura sakit engkau Abu Jahal. Nabi Muhammad itu kan penyayang, kan pengasih, paibo. Ya pura-pura sakit lah Abu Jahal. Kau dibuat sampai tidur pura-pura sakit, Pak. Sakit menggigit. Tapi di muka sampai tidur digali lubang. Digali lubang sedalam 3,5 meter, Bapak Ibu. Setelah digali lubang, ditimbun jo lapiak, ditutup jo karpet seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah dipasang skenario, maka bilang Abu Jahal, "Hei dubalang, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad bahasa pamannya Abu Jahal sudah sakit 1 minggu, tidak makan, tidak minum, sudah parah, sudah susah, sudah sakratul maut. Sampaikan." Maka bergegaslah dubalangku menemui Muhammad. "Wahai Muhammad, tidakkah engkau kasihan melihat paman engkau Abu Jahal yang sudah sekarat, sudah seminggu tidak makan-makan, sudah kurus?" Maka Bapak Ibu, lihatlah. Maka Nabi Muhammad diputarnya langkahnya, bergegaslah ke rumah Abu Jahal. Sesampai di depan, di pintu dia ucapkan, "Assalamualaikum, wahai Abu Jahal." Maka dia masuk, bergegas. Lihatnya Abu Jahal, "Muhammad, Abu sakit, tolong Muhammad tak makan-makan." Kata Abu Jahal bersandiwara, Bapak Ibu. Mencari Abu Jahal manggeretek pucek, bakajalah Nabi Muhammad. Dikejar Bapak Ibu, mengejar Abu Jahal. Tetapi Bapak Ibu, 1 langkah sebelum melangkah ke dalam lubang yang ada di depan tempat tidur Abu Jahal, datang Jibril berbisik, "Wahai Muhammad, jangan langkahkan kakimu selangkah lagi. Tahukah engkau di bawah karpet di depan engkau itu ada lubang 3,5 meter dalamnya yang siap akan menelan kamu. Setelah itu Abu Jahal akan dengan mudah membunuhmu." Mendapat bisikan Jibril, sesampai di depan Abu Jahal, Muhammad putar dan langsung berlari ke pintu. Dan sesampai di pintu, Abu Jahal "Kenapa Muhammad kembali? Kenapa? Ada apa?" "Oh, bangkit. Muhammad jangan lari. Ayo Muhammad jangan lari." Dikejarlah Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Loncat dari tempat tidur mengejar Nabi Muhammad supaya jangan lari. Lupa dia kalau di depannya ada lubang. Akhirnya pop masuk ke dalam lubang. Abu Jahal masuk ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri. Setelah masuk ke dalam lubang, kecil Abu Jahal, "Muhammad, tolong Muhammad." Muhammad yang sudah hampir sampai di luar, dia putar langkahnya. "Wahai Abu Jahal, ulurkan tangan kamu, biar aku angkat ke atas." Diulurkan tangan oleh Abu Jahal, diangkat oleh Nabi Muhammad. Sampai di atas Abu Jahal. Kemudian Muhammad pergi. Begitu kisahnya Bapak Ibu. Kira-kira Bu, ada orang yang membuat awak lubang di muka kamam bunuh awak. Kiro nyinyo terjatuh surah ke dalam lubang. Aturnya awak enggak jatuh. Kiro nyinyo jatuh ada kajainya. Tetapi ketika jatuh ke dalam lubang, alaina mau awak mengulurkan tangan. Kalau awak, matilah dalam lubang tu, jahit. Ini yang munduan kan, matilah situ je, tidak kembali lor. Tapi Nabi Muhammad ulurkan tangannya. "Kesini tanganmu Abu Jahal. Aku maafkan engkau wahai Abu Jahal. Saya maafkan kamu sini." Diulurkan tangan, diangkat. Maka Nabi Muhammad pergi. Tapi nan Abu Jahal pun tidaknya tobat-tobat Pak. Ingin membunuh Nabi Muhammad, dia sudah itu balik.
sampai Abu Jahal ini meninggal. Jadi begitulah Bapak Ibu, mau hidup tenang, mau hidup bahagia, maka jadilah seorang insan yang pemaaf. Tobat kita, berminta maaf kita kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah kalau kita seorang yang pendendam dan tidak mempunyai jiwa pemaaf Bapak Ibu. Jangan simpan-simpan dendam banyak-banyak, jangan simpan sakit hati banyak-banyak, jangan disimpan iri banyak-banyak, jangan disimpan kesalahan awak orang lain banyak-banyak. Kalau ada kesalahan, cepat-cepat minta maaf. Orang mulia, orang beriman, orang yang ibadahnya bagus, yang sujudnya bagus dan tanda hatinya bersih, apabila dia bersalah kepada orang lain, dia segera ulurkan tangan, maafkan amboyo. Dan orang yang mulia apabila ada orang lain bersalah kepadanya, ya Allah ampuni dosanya dan aku maafkan kesalahannya. Maka Bapak Ibu, ukur iman kita masing-masing dengan apa? Apakah kita sudah termasuk orang yang suka memaafkan, atau masih pendendam, atau tergolong orang-orang yang belum memaafkan? Awak seorang sana tahunya Bapak Ibu. Kalau tak masuk orang yang suka memaafkan dan orang yang suka mendoakan orang lain, Bapak Ibu sudah termasuk kepada ahli surga yang dikatakan oleh Rasulullah. Faktabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.